Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Baru malam 10. Pada loyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra, wa wassaynal insana wa bil walidayni ihsana. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridallahu fi ridal walidayni wa sukhtallahu fi sukhtil walidayni. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah masih mencurahkan kepada kita nikmat, rahmat, sehingga dengan nikmat dan rahmat dari Allah kita dapat hadir, dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan kita menuju rumah Allah ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita. Banyak saudara-saudara kita di luar sana yang belum bisa melaksanakan kewajibannya pada malam hari ini. Ada dengan berbagai faktor keadaan. Ada yang sakit baik di rumah ataupun di rumah sakit. Ada yang disibukkan dengan urusan duniawi, maka mereka tidak dapat hadir melaksanakan kewajibannya bersama-sama dengan kita malam ini. Maka kita yang hadir ini adalah hamba pilihan Allah. Apabila telah datang panggilan Allah kepada kita, kita tinggalkan semua aktivitas kita, urusan duniawi kita, dan kita berbondong-bondong datang ke rumah Allah ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini judul kita adalah birrul walidain. Anak-anak ustaz yang mencatat judulnya birrul walidain. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, birrul walidain artinya adalah
pasti ada atau mempunyai kedua orang tua. Cuma bedanya ada yang masih hidup, ada yang sudah meninggal. Itu ada bedanya. Semua kita ini pasti punya orang tua, pasti punya ayah dan ibu, bapak dan emak, pasti kita punya. Di dalam agama Islam kita diajarkan supaya kita menghormati, berbakti kepada kedua orang tua. Kalau kita tidak berbakti, durhaka kita kepada kedua orang tua, maka tunggulah azab Allah yang sangat pedih. Durhaka kepada kedua orang tua adalah dosa besar. Hukumnya adalah haram. Haram kita durhaka kepada kedua orang tua. Kita tanya Bapak Ibu, semua kita ini kalau kita tanya sudah berbakti kepada kedua orang tuanya? Sudah Pak Ustaz. Saya ini Bapak Ibu dosen di MDA saya. Nah, murid saya itu 200 lebih. Saya tanya anak-anak, ya anak-anak Ustaz semua sudah berbakti kepada kedua orang tua? Sudah Pak Ustaz. Bagaimana berbakti kepada kedua orang tua itu? Saya tidak pernah ninjunya Pak Ustaz. Saya tak pernah nendangnya Pak Ustaz. Nyepaknya saya tak pernah. Saya sudah berbakti Pak Ustaz. Betulkah semua ini? Betul. Tapi Bapak Ibu secara garis besar, berbakti kepada kedua orang tua itu bukan itu saja. Menolak perintahnya itu sudah durhaka. Mengeluarkan kata-kata kasar itu sudah durhaka. Itu tidak berbakti lagi. Jadi pemahaman anak-anak kita ini tentang berbakti kepada kedua orang tua itu adalah dia tak pernah ninju maknya, tak pernah nendang menyepak maknya, itu aja. Sedangkan kadang-kadang kalau disuruh maknya, nah pergi beli minyak goreng ke kedai itu, enggak mau. Itu saja namanya sudah termasuk melawan kepada kedua orang tua. Nah, ingat tuh, bukan nendang, bukan nyepak, bukan ninju, bukan mukul aja yang melawan kepada kedua orang tua itu. Menolak perintah orang tua itu termasuk durhaka kepada kedua orang tua. Belikan sabun cuci dulu nak ke kedai. Nggak mau. Itu sudah termasuk durhaka dan melawan kepada kedua orang tua. Apa kata hadis Nabi? Hadis Nabi mengatakan yang artinya patuhilah kedua orang tuamu, bapak dan ibumu, hormati mereka, patuhi ucapannya, kecuali orang tua itu menyuruh kita untuk berbuat syirik kepada Allah, baru boleh kita menolaknya, baru boleh kita membantahnya. Selain daripada itu kita tidak boleh membantahnya, melawannya. Anak-anak yang saya ceritakan seperti tadi terdiam semua. Saya yakin kita yang ada di sini pasti pernah menyuruh anak-anak kita beli minyak goreng, beli sabun cuci, beli deterjen ke kedai, beli pempes adik dulu ke kedai. Pasti pernah. Ada anak itu menjawab yang nggak mau dia belikannya. Gak usah nak lagi main game, lagi sibuk main game. Gak usah nak lagi main HP. Itu sudah durhaka, sudah melawan, sudah menentang perintah kedua orang tua, sudah melawan itu. Sedangkan Al-Quran mengatakan wa wassaynal insana wa bil walidaini ihsana. Hendaknya engkau berbuat baik kepada kedua orang tua, berbakti kepada kedua orang tua. Apa yang disuruh oleh orang tua kerjakan, apa yang diperintahkan oleh orang tuanya kerjakan.
Itu namanya anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Begitu juga yang diceritakan oleh sahabat Nabi. Ada seorang sahabat Nabi pada masa ketika Rasulullah SAW menyebarkan agama Islam kita ini di Mekah itu, ada sahabat Nabi dia sudah memeluk agama Islam, ibunya belum. Maka ibunya bertanya kepada anaknya, wahai anakku, tinggalkan agama yang engkau anut itu. Kalau tidak engkau mau meninggalkannya, aku akan mogok makan sehingga aku akan mati dan engkau akan dituduh sebagai pembunuh mamaku, pembunuh ibumu. Apa kata anaknya? Wahai ibuku, janganlah engkau lakukan perbuatan itu, dan aku pun tidak akan meninggalkan agama yang aku anut ini. Begitu kata para sahabat Nabi pada waktu itu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua itu hukumnya wajib bagi kita. Karena Bapak Ibu, kalau tidak karena orang tua, kalau bukan karena orang tua, kita ini tidak akan ada di dunia ini. Kita ini tidak akan mungkin hidup di dunia ini kalau tidak ada orang tua kita. Maka kita selaku anak, kalau orang tua kita masih hidup, berbaktilah kepada mereka, senangkan hatinya, bahagiakan kedua orang tua. Lalu bagaimana dengan orang tuanya yang sudah dipanggil oleh Allah? Doakan mereka. Karena kata hadis Nabi, doa anak yang soleh itu tidak akan terputus. Itu akan langsung kepada kedua orang tuanya, sampai kepada kedua orang tuanya. Begitu juga bagi kita yang masih hidup orang tuanya, berbakti kepada kedua orang tua, bahagiakan orang tua, senangkan hatinya. Insya Allah keberkahan Allah, keridhaan Allah akan kita dapat. Ridallah fi ridal walidain wa sufrullah fi sufril walidain. Sabda Rasulullah menyebutkan ridho Allah itu terletak kepada keridhaan kedua orang tua. Kemudian murka Allah akan terletak kepada kemurkaan kedua orang tua. Kalau orang tua kita ridho, insya Allah Allah ridho. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita usahakan, hidup kita insya Allah akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu sebaliknya, apabila kita orang tua kita murka kepada kita, sakit hatinya, menangis orang tua kita, maka tunggulah murka Allah terhadap kita. Tunggulah kemurkaan Allah yang akan datang kepada kita. Hidup kita akan sempit, hidup kita akan susah. Maka dari itu jangan main-main Bapak dan Ibu. Berbaktilah kita kepada orang tua kita. Anak-anak kita ini kita ajarkan supaya mereka patuh, taat, dan menghormati kita orang tuanya. Karena tidak ada sebaik-baik anak yang soleh itu adalah anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, selalu mendoakan kedua orang tuanya, baik masih hidup, apalagi orang tuanya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, demikian saja tausiah Ramadan kita malam hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Maaf atas segala kesilapan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.